Indonesia kaya dengan sumber daya alam anugerah ilahi. Usia kita tidak selamanya muda dan kita tidak selamanya kerja. Karena itu persiapkan masa tua, masa pensiun kita dengan baik, sekaligus melestarikan alam dengan budidaya durian atau tanaman lain yang menguntungkan. Mari saling berbagi ilmu dan pengalaman untuk kemajuan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Durian Mas Tegal. Teman semuanya, semoga teman semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dalam keberkahannya selalu diberikan kesehatan dan sukses dunia akhirat. Teman semuanya, pada postingan saya sebelumnya terkait dengan pemupukan organik ya, di situ di akhir sesi saya menyampaikan bahwa terdapat satu blok ya, yaitu blok D, di mana ada pertumbuhan yang sangat jomplang sekali nih, sama-sama varietas montong, namun yang satu pertumbuhannya bagus sekali, satunya lagi jelek ya, kuntet gitu teman-teman semuanya. Perkembangan dan pertumbuhan tanaman durian yang umur sama tapi kualitas beda ini memang menarik ya teman-teman semuanya, dan tidak serta-merta bisa langsung kita tetapkan oh ini penyebabnya itu apa, karena banyak faktor. Teman semuanya, sebagaimana kita ketahui ada yang namanya panca usaha tani ya. Ini merupakan 5 hal yang harus diperhatikan oleh petani agar sukses dalam bertani, yang meliputi yang pertama adalah bibit yang unggul. Teman semuanya, pemilihan bibit yang unggul merupakan hal yang paling mendasar dalam budidaya suatu tanaman. Karena itu pastikan kita menggunakan bibit yang unggul dan berkualitas. Kemudian sedapat mungkin kita memilih bibit yang lebih adaptif dengan kondisi ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Seperti misalnya di MDPL-nya berapa, kemudian iklimnya dan lain sebagainya. Yang kedua, pengolahan lahan yang baik. Pengolahan lahan yang baik ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah yang mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu sendiri. Karena itu, lakukan penggemburan tanah, karena tanah yang gembur ini memiliki rongga yang cukup untuk menyimpan air dan udara, di mana hal ini sangat menguntungkan bagi mikroorganisme yang sangat berperan dalam proses dekomposisi mineral dan zat organik lainnya. Yang ketiga, pemupukan yang tepat. Pemupukan ini sangat penting ya teman-teman semuanya, karena dengan pemupukan yang baik dan tepat kita bisa menyediakan kebutuhan nutrisi ataupun unsur hara tanaman, baik unsur hara makro ataupun unsur hara mikro. Karena itu lakukan pemupukan yang lengkap ya, untuk memenuhi kebutuhan semua unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian lakukan pemupukan sesuai dengan fase tumbuh kembang tanaman. Ada fase vegetatif dan fase generatif. Teman semuanya, yang keempat adalah pengendalian hama. Untuk pengendalian hama tentunya kita menyesuaikan dengan cara ataupun mekanismenya. Kita akan gunakan insektisida, fungisida, herbasida sesuai dengan kebutuhan untuk pengendalian hama yang ada di tanaman kita. Yang kelima atau yang terakhir adalah pengairan yang baik. Pengairan yang baik dapat menyediakan kebutuhan air ya bagi tumbuh kembang tanaman. Intinya gunakan cara atau mekanisme pengairan yang paling efektif dan efisien sesuai dengan kondisi lingkungan di tempat masing-masing. Teman semuanya, itulah sekilas panca usaha tani, 5 hal yang paling mendasar dalam proses budidaya pertanian. Teman semuanya, berdasarkan panca usaha tani, berikut hasil analisa dari kami terkait dengan tanaman durian yang pertumbuhannya itu bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Nah, faktor yang utama biasanya terkait dengan masalah pembibitan ini teman-teman semuanya. Maksudnya apa? Bibit ini jadi faktor yang paling dominan ya dalam panca usaha tani ini. Bibit itu nomor 1. Artinya kalau kita punya kualitas durian kita bibitnya bibit yang berkualitas, maka kemungkinan hasilnya juga akan berkualitas. Nah, kualitas dari pembibitan itu sendiri juga tergantung dari beberapa faktor. Faktor yang kualitas bibit itu juga kan tergantung, yang pertama dari sisi batang bawahnya ini, yang biasanya itu dari durian-durian yang lokal ya, kemudian di stek dengan varietas-varietas yang unggulan. Nah, ini contoh ini, saya beli di tempat yang sama, varietas montong, yang satu bagus, yang satu nggak bagus. Ini kalau memang sudah kita lakukan treatment berkali-kali dan hasilnya itu tetap berbeda, ya endingnya ya berarti tadi itu kualitas bibit. Kalau udah ngomongin kualitas bibit udah susah nih teman-teman semuanya. Itu waktunya ya diserahkan ke kebijakan teman-teman semuanya. Tapi ini saya coba nih ya untuk yang tanaman ini, kita pengen lihat apakah ini bisa recovery ataupun mengejar pertumbuhannya, perkembangannya dengan teman-temannya yang lain ya. Di penerapan dual planting saya ini yang bermasalah dari 8 pohon itu ada 2. Salah satunya itu ini. Ini bermasalahnya karena pertumbuhannya kuntet. Yang lainnya udah bagus, 1 meter, 1,5 meter ya. Ini yang kuntet ini. Satu lagi kuntet, satunya lagi pertumbuhan kurang optimal. Nah, kita balik lagi ke ngomong di montong ini yang agak kuntet ini ya teman-teman semuanya. Pohon kuntet itu yang tadi saya sampaikan faktor utama, jika kita lihat lebih seksama nih ya. Ini saya curiga ini faktor bibit ya. Artinya kita lihat nih secara lebih seksama ya teman-teman semuanya. Ini di atasnya itu, batang di atas itu sebenarnya sudah bagus, sudah membesar. Ini yang di atas adalah varietas montong. Nah, yang di bawah kita nggak tahu ini. Ini kualitasnya yang saya ragukan ini. Makanya ini pertumbuhannya lambat. Beda dibandingkan dengan yang sampingnya yang udah 1,5 meter pertumbuhannya nih. Ini batang bawahnya juga membesar, batang atasnya juga ikut membesar. Jadi suplai dari batang bawah, nah ini dia di sini okulasinya ya, steknya itu di sini. Nah, ini benar-benar menyatu teman-teman semuanya. Sementara kalau yang ini kita lihat ya, ini batang bawahnya itu tetap kecil, di atas itu sebenarnya sudah mulai membesar teman-teman semuanya. Ini sudah dugaan kuat ya dari saya. Ini memang faktor proses pembibitan yang tidak sempurna. Artinya yang batang bawahnya ini dari kualitas yang tidak bagus. Yang di atasnya itu bagus ya, tapi karena supply dari bawahnya yang nggak optimal sehingga pertumbuhannya lambat, kuntet. Nah, itulah ya teman-teman semuanya. Makanya untuk proses pembibitan ya ini pesan buat semuanya sih ya. Terus terang saya tidak melakukan pembibitan ini ya, saya beli ya dari petani ya. Namun demikian kadang yang namanya kualitas bibit itu beda-beda. Tangan yang sama hasilnya bisa beda, tergantung batang bawahnya ini kualitasnya bagus atau enggak. Harus keduanya itu saling mendukung ya. Yang di bawahnya bagus, atasnya juga bagus, hasilnya bagus. Seperti ini. Nah, ini batang bawahnya bagus, di stek pakai entres montong bagus, menyatu, pertumbuhannya maksimal. Nah, ini contoh yang batang bawahnya tetap kecil aja. Nah, ini treatmentnya sama teman-teman semuanya. Nah, ini tapi saya tetap coba ngelihat sampai di mana ini sekalian buat edukasi ya teman-teman semuanya. Yang tadi saya sampaikan, faktor pemilihan bibit ini menjadi faktor yang utama ya terkait dengan proses budidaya durian. Terkadang kita sering mengabaikan hal tersebut ya. Kita hanya nyari bibit yang murah sehingga mengabaikan kualitas. Dan yang susahnya lagi ya teman-teman semuanya, pada saat durian ini waktu saya beli masih kecil, ini ya tingginya sama. Hanya saja ketika sudah mulai masa pertumbuhan 6 bulan ke atas ya, 1 tahun terlihat beda.
artinya suplai dari batang bawah ke atas itu nggak maksimal, sehingga yang ini kuntet aja. Coba bedakan dengan yang lain. Nah, ini juga ya teman-teman semuanya, kita lihat nih. Oke, ini batang bawahnya bagus, atasnya juga bagus, bahkan sudah menyatu ya. Ini udah tinggi 2,5 meter ya teman-teman semuanya. Ini contoh yang bagus ya. Ini jadi saling mendukung antara batang bawah dan entras atasnya. Nah, ini juga bagus nih. Oke. Tuh, 3 kaki ya. Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan apakah durian ini 3 kaki atau 1 kaki ya. Yang penting proses pertumbuhan dan perkembangannya bagus. Memang kalau 3 kaki itu biasanya pada saat seperti ini ya teman-teman semuanya, untuk proses pertumbuhannya dia lama-kelamaan kelihatannya akan menjadi menyatu. Ini contohnya. Saya juga punya 1 durian bawor yang di kebun 1 itu yang sudah menyatu, sudah nggak kelihatan 3 kaki, sama aja. Pada saat sudah gede itu akan menyatu. Oke. Tapi yang penting yang kita lihat adalah tingkat kesuburannya. Oke, teman-teman semuanya. Demikian sharing dari Durian Mas Tegal. Semoga bisa memberi manfaat untuk semuanya, untuk kemajuan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.